Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dikna Lutfiani Citra Pradana dari Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Selamat bertemu kembali pada video pembelajaran keterampilan penulisan resep. Pada blog Tropical Medicine hari ini kita mempelajari penulisan resep obat pemakaian. Review penulisan resep obat pemakaian luar. Untuk pemilihan obat pemakaian luar ini berdasarkan penegakan diagnosis, kemudian kita memilih obat dan melakukan penulisan resep. Untuk pemilihan obat, kita mempertimbangkan pemilihan bentuk sediaan obat berdasarkan faktor penderita, keadaan penderita, umur, kondisi sosial, ekonomi penderita, kemudian faktor penyakit, tujuan pengobatannya, berat atau ringannya penyakit, serta lokasi penyakit. Kemudian faktor obat, sifat fisikokimiawi obat, dan rasa obat sendiri. Berikut review mengenai penulisan resep. Ada kop resep, di sini ada identitas dokter dan NIP dokter, alamat praktek, dan nomor telepon, kemudian nomor resep, tempat tanggal resep, kemudian label, nama obat yang diberikan, signatura, cara penggunaan obatnya, kemudian garis dan paraf. Setelah itu terakhir identitas pasien serta usia pasien dicantumkan. Kemudian review bahasa Latin yang digunakan untuk penulisan resep obat pemakaian luar yaitu signatus externus, artinya tandai untuk pemakaian luar. Kemudian DD ini sekali sehari, S untuk semel artinya 1, B bis itu artinya 2, T dan itu artinya 3. Kemudian aturan pakai yang lain yaitu biasanya GTT itu artinya tetes. Jika GTT aurik itu obat tetes telinga, GTT nasal obat tetes hidung, GTT optalmik tetes mata, GTT orales obat tetes oral. OM itu artinya omni mani setiap pagi, ON itu omni nocte artinya setiap malam, dan PC itu artinya poskoenal sesudah makan, dan PRN itu prorenata artinya jika perlu. Untuk penulisan jumlah obat ditulis dengan angka Romawi. Untuk I besar itu artinya 1, V itu artinya 5, X artinya 10, L 50, C 100, dan M 1000. Kemudian kita review obat pemakaian luar yang sudah dipelajari dulu di blog sebelumnya. Untuk sediaan topikal untuk pemakaian luar itu ada sediaan steril, di situ ada obat tetes mata, telinga, dan hidung. Untuk sediaan steril dan bentuk salep juga ada di salep mata, dan obat untuk mukosa mulut dan tenggorokan, contohnya seperti Gargarisma. Gutai atau tetes itu biasanya berbentuk larutan atau emulsi, terdiri dari bisa gutai auricularis, optalmik, nasal, dan oris. Untuk jenis-jenis tetes telinga, gutai auricularis itu untuk melepaskan kotoran telinga, contohnya seperti hidrogen peroksida. Kemudian gutai auricularis anti-infeksi, contohnya Colram Phenipol, berisi antibiotik, nystatin, polymyxin bisulfat itu termasuk gutai auricularis untuk anti-infeksi. Kemudian gutai auricularis analgetik, contohnya seperti antipirin, dan anestesia lokal seperti lidocaine. Kemudian gutai auricularis anti-radang, contohnya seperti hidrokortison. Berikut cara penulisan resep gutai auricularis. Contohnya misalkan Sofradex Ear Drops Flash 5 ml nomor 1, S3DB GTT 2 ADS.
Digunakan 3 kali sehari, 2 tetes Auridextra Sinistra, telinga kanan dan kiri. Ini cara pemakaiannya. Sebelumnya kita harus cuci tangan dahulu, kemudian pastikan ujung obat tetes telinga tidak terkontaminasi benda lain. Kemudian pasien diminta untuk memiringkan kepala dengan telinga yang sakit menghadap ke atas. Kemudian jari telunjuk menekan cuping telinga sedangkan ibu jari dan jari tengah menjepit daun telinga. Kemudian menariknya ke atas untuk dewasa, menarik ke bawah untuk anak-anak. Kemudian diteteskan obat telinga tersebut sesuai dengan petunjuk yang diberikan untuk pasien tersebut. Setelah selesai digunakan, lap ujung obat tetes telinga dengan tisu bersih, tidak perlu dibilas, kemudian ditutup rapat. Untuk butai nasalis, obat tetes hidung, contohnya seperti Otrivin, nasal drop 0,1%, Liadi nasal drop 0,085%, dan ephedrine gel nasal drop. Contohnya seperti ini, Avrin nasal spray flash nomor 1, S2 DD nasal spray 1, kemudian butai tetes hidung Antistin Prevent Drop Flash 5 ml nomor 1, S3 DD GTT nasal 2. Kalau untuk inhaler, untuk cara penulisannya bisa dituliskan Alupine Inhaler Flash nomor 1, Signa Prorenata jika perlu, 3 DD 3 kali sehari, puff 1, disemprotkan 1 kali. Nah, untuk cara penggunaannya, pertama harus dibersihkan hidung, mengeluarkan udara atau dengan bersin, kemudian cuci tangan Anda dengan sabun dan air, pastikan alat tetes hidung tidak retak atau rusak, kemudian hindari ujung obat tetes hidung Anda agar tetap bersih, sama. Kemudian duduk dan tengadah atau berbaring dengan menggunakan bantal di bawah punggung dengan posisi kepala tegak ke atas. Setelah itu baru diteteskan obat sesuai dengan dosis yang diberikan. Setelah beberapa saat duduk agar obat masuk ke dalam melalui faring dan digoyangkan kepala ke atas, ke bawah, kemudian dibuat ke kanan dan ke kiri, kemudian tahan posisi selama beberapa menit dan bersihkan ujung alat tetes hidung dengan air hangat dan tutup kembali. Bersihkan tangan dan mencuci untuk membersihkan sisa obat. Nah, kemudian selanjutnya untuk sediaan pada mata, contohnya seperti air mata buatan, antihistamin, dan antibiotik. Untuk obat tetes mata, cara penulisannya Neosporin Eye Drop Flash nomor 1, S3 DD GTT 1 ODS, 3 kali sehari 1 tetes Oculodextra Sinistra mata kanan dan kiri. Ini contoh sediaan tetes yang mini dose, jadi untuk sekali pemakaian. Kemudian penulisan resep mini dose-nya seperti ini, Sendositrol GTT Ophthalmic mini dose strip nomor 1, S3 DD GTT 2 ODS. Jadi 3 kali sehari, 2 tetes mata kanan dan kiri. Nah, kemudian untuk salep mata, cara penulisannya seperti ini, oksitetrasidin okulen 1% cuk 3,5 gram nomor 1, S2 DD Apriptenol ODS. Artinya okulen itu salep mata, apriptenol itu diaplikasikan atau digunakan pada lokasi yang sakit, kemudian ODS Oculodextra Sinistra mata kanan dan kiri. Nah, ini untuk dosis tetes mata dan salep mata anak dan dewasa. Jadi diteteskan untuk tetes mata dewasa 2 tetes setiap 3 jam, kalau salep mata 1 cm setiap 3 jam. Cara penggunaannya, cuci tangan dulu dengan air dan sabun, periksa ujung penetes tidak terkelupas atau retak, hindari untuk ujung penetes, dan miringkan kepala Anda ke belakang, tarik ke bawah kelopak mata bawah Anda dengan jari telunjuk untuk
membentuk kantong, pegang pipet dengan tangan sedekat mungkin dengan mata, tapi tidak boleh menyentuh mata. Sambil melihat ke atas, pencet pipet clear sehingga tetes jatuh ke dalam saku kelopak mata bawah. Jika lebih dari 1 tetes, maka ditunggu dulu berapa menit sebelum tetesan kedua. Tutup mata selama 2-3 menit dan kepala menghadap lantai, jangan berkedip dulu atau tidak boleh mengucek kelopak mata. Jika ada cairan yang berlebih, dibersihkan dengan tisu dan pasang kembali. Kencangkan tutup mata pada botol penetes dan cuci tangan. Kemudian selanjutnya untuk penggunaan obat mukosa mulut dan tenggorokan, contohnya seperti gargle, zat aktif untuk antiseptik. Biasanya dituliskan misalnya contohnya kalau tetes mulut, tempra drop plus 30 ml nomor 1, Cigna Prorenata 3DD GTT 0,8 ml. Diberikan jika perlu 3 kali sehari 0,8 ml tetes untuk anak-anak biasanya bayi. Dan ini cara penulisan garis obat kumur betadine gargle and mouthwash plus nomor 1 S3DD GAP, artinya 3 kali sehari kumur dan buang. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke sediaan parasit TVL yang kita digunakan biasanya untuk mengobati penyakit yang disebabkan parasit. Nah, untuk jumlah sediaan antiparasit yang memadai untuk membagi di bagian tubuh tertentu pada orang dewasa itu biasanya untuk permethrin itu bisa pada kulit kepala digunakan bentuk sediaannya lotion atau krim pembilas. Jika pada tubuh, contohnya misal skabies, bisa menggunakan krim kulit atau lotion yang 100 ml. Kemudian kalau tumbuh ada kutu di pubis, itu pemakaiannya 30-60 gram, kalau lotion 100 ml, dan jumlah ini untuk dewasa sekali pakai. Kemudian obat topikal parasitidal ini contohnya misalkan permethrin yang memang efektif untuk skabies dan untuk kutu kepala. Kemudian Malaysian itu dia dengan basisnya air, jadi lebih disukai daripada lotion. Itu bisa menjadi alternatif ketika permethrin itu tidak cocok, tapi tidak dianjurkan jika terdapat iritasi pada kulit, terluka, dan pada kelamin tidak dianjurkan. Kemudian benzoat ini bersifat iritan dan dihindari untuk anak-anak, dan untuk keefektifannya kurang efektif dibandingkan permethrin dan magnesium. Kemudian ivermectin ini juga, tapi bukan obat topikal, dia berikan dosis tunggal 200 mikrogram per kilogram berat badan secara oral. Nah, untuk latihan menulis resepnya, akan pada Nona X usia 22 tahun diberikan terapi oleh dokter selama 7 hari untuk pengobatan kutu rambutnya, diberikan permethrin lotion 1% dan diberikan 1 kali sehari pada pagi hari. Untuk sediaan permethrin lotion 1% plus 50 ml. Contohnya seperti ini. Jadi ditulis permethrin lotion 1% 50 ml plus nomor 1 SUE SDD OM. Artinya Nausus externus 1 kali sehari, pemakaian luar omnimana setiap pagi. Kemudian Cutaneous larva migran itu termasuk penyakit parasit yang self-limiting disease. Tapi jika kita menambahkan terapi, itu akan membantu percepat penyembuhannya. Jadi misalkan pada lesi multiple dan berat, albendazole dan ivermectin ini bisa menjadi first line dari terapi sistemik.
Kemudian albendazole terolah juga sangat efektif untuk mengobati kutaneous rapha migran dengan kesembuhan hampir 100%. Untuk penggunaan tiabendazole topikal itu juga bisa digunakan dan diindikasikan pada lesi yang masih awal dan terlokalisir. Jadi ketika ada pasien yang masih awal ada lesi cutaneous rapha migran dan dia terlokalisir, bisa menggunakan salep 15%. Dan usianya tuan Y, 35 tahun, didiagnosa cutaneous rapha migran karena angiosarcoma species, diberikan terapi oleh dokter 7 hari. Tiabendazole salep 15% digunakan 3 kali sehari setiap hari selama 7 hari. Dia tiabendazole salep 15% itu 1 cup 30 gram. Dan untuk mengurangi rasa gatalnya diberikan cetirizine tablet 10 mg 1 kali sehari 10 mg pada malam hari. Penulisan resepnya seperti ini. Tiabendazole salve 15% cuk 30 gram nomor 1 SOE TDD 3 kali sehari. Kemudian cetirizine tab 10 mg jumlahnya 7 karena untuk 7 hari S1DD tab OM. Jadi artinya omnimokten setiap malam 1 kali sehari. Nah, ini untuk mengingatkan untuk penulisan resep obat di RS dan klinik. Jika pada klinik biasanya ditulis di atas untuk resepnya dan nama dokternya biasanya ditulis di bawah. Nama dokter biasanya ditulis di sini. Kalau praktek biasanya ditulis di atas. Nah, ini contoh penulisan. Jika krim berarti CR, kalau salep itu salep. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat buat kalian. Demikian video pembelajaran keterampilan penulisan resep kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.